Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Bu Musyarafah dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi kali ini membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara, dan yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Oke, kita mulai saja materi kita. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak dan kewajiban warga negara? Oke. Hak asasi manusia yang akan kita pelajari lebih dahulu. Antaranya adalah bahwa hak asasi adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang sejak lahir, bahkan sebelum lahir, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah hak warga negara. Itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena status kewarganegaraan. Di sini kita bisa melihat perbedaannya, bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, tidak terikat pada status kewarganegaraan. Sedangkan hak warga negara itu hanya dimiliki oleh warga negara dari negara yang bersangkutan, di mana dia tinggal. Kemudian semua hak asasi merupakan hak warga negara, namun tidak semua hak warga negara merupakan hak asasi. Dicontohkan untuk hak hidup. Hak hidup adalah hak asasi juga sekaligus hak warga negara. Tetapi ketika menduduki jabatan dalam pemerintahan, itu adalah hak warga negara, dan warga asing tidak punya hak. Berikutnya, kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang, sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita bahas berikutnya adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu mempunyai nilai-nilai, diantaranya ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kita bahas untuk nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan juga hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Yang pertama, nilai dasar. Ini nilai asli atau bukan tiruan yang berasal dari budaya bangsa Indonesia, bersifat abstrak dan umum, relatif tidak berubah, tetapi maknanya selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman atau dapat ditafsirkan ulang. Dan nilai dasar yang ada di dalam Pancasila ada yang pertama, nilai ketuhanan. Itu di dalamnya diantaranya ada hak memeluk agama, kemudian kewajiban membina kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Itu ada hak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kewajibannya tidak membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Di dalamnya antara lain ada hak mengembangkan budaya daerah dan kewajiban membina persatuan dan kesatuan. Yang keempat, ada nilai kerakyatan. Itu diantaranya ada hak untuk berpendapat dan kewajiban untuk menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, nilai keadilan. Dalamnya ada hak mendapatkan pengakuan hak milik perorangan
dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Juga kewajiban mengembangkan sikap gotong royong. Yang kedua, nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang berlaku untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Ini lebih bersifat kontekstual yang bisa berwujud kebijakan atau peraturan, strategi, program, sistem, ataupun rencana. Nilai instrumental misalnya ada di dalam peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR dan undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya. Kita bahas yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu ada jaminan terhadap hak warga negara secara konstitusional. Ini kita bisa melihat diantaranya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di pasal 27 ayat 2. Kemudian hak membela negara pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1 yang membahas tentang pertahanan dan keamanan. Kemudian ada hak berpendapat, berserikat dan berkumpul di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada hak kebebasan beragama dan beribadah menurut kepercayaannya pasal 29 ayat 1 dan 2. Hak untuk mendapatkan pengajaran di pasal 31 ayat 1 dan 2. Kemudian hak mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Kemudian ada hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial di pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hak untuk mendapatkan jaminan keadilan sosial di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada hak asasi manusia yang tertuang di pasal 28A sampai C Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ada kewajiban warga negara, diantaranya wajib mentaati hukum dan pemerintahan di pasal 27 ayat 1. Kemudian wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pasal 28J ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 28J ayat 2. Wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, nilai praksis itu adalah penjabaran dari nilai instrumental yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sila ketuhanan yang Maha Esa itu ada saling menghormati kebebasan beragama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada saling menyayangi antar sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. Di sila ketiga, persatuan Indonesia, ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu ada upaya untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghormati hak-hak orang lain dan suka membantu orang lain. Itu saja dari saya. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.